Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Novel dengan NPM 200311101096 dari Paralel D. Di sini saya akan membahas mengenai video modul 3 praktikum pemrograman komputer tentang Excel terapan yang akan membahas tentang fungsi dari Goalseek dan juga fitur solver dalam Microsoft Office Excel. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Goalseek dalam Excel. Goalseek sendiri dapat diartikan mencari tujuan. Jika pada perhitungan biasa Anda menentukan nilai awal dan kemudian mencari hasil akhirnya, maka Goalseek merupakan kebalikan dari hal tersebut, yaitu Anda menentukan hasil akhirnya dan mencari berapa nilai awalnya agar sesuai dengan hasil akhir yang Anda harapkan. Agar lebih jelasnya untuk penggunaan Goalseek ini, saya sudah menyediakan contoh perhitungan sederhana Goalseek. Misalnya Anda memulai usaha baru, berwirausaha. Anda berwirausaha minuman cup kekinian dengan biaya rinciannya seperti ini yang sudah saya buat dalam tabel. Misalnya biaya produksi per cup. Misalnya biaya produksi per cupnya 4.000. Lalu harga jualnya misalnya kita buat 2 kali biaya produksi, misalnya kita buat 8.000. Jumlah cup per hari, katakanlah kita menjual 50 cup per hari. Total biaya produksi di sini merupakan hasil kali dari biaya produksi per cup dikali dengan jumlah cupnya. Jadi kita masukkan biaya produksi per cup dikali dengan jumlah cupnya, dan hasilnya sama dengan 200.000. Total biaya operasional ini terserah ya, misalnya kita masukkan 50.000. Harga pokok penjualan merupakan jumlah dari total biaya produksi ditambah dengan total biaya operasional. Jadi ini total biaya produksi ditambah dengan total biaya operasional sama dengan 250.000. Lalu omset atau laba kotor. Omset di sini merupakan hasil kali dari harga jual dikali dengan jumlah cup. Jadi harga jualnya dikali dengan jumlah cupnya sama dengan 400.000. Nah, 400.000 ini merupakan laba kotor. Laba bersih yang kita dapatkan yakni pengurangan dari omset dikurangi dengan harga pokok penjualan. Jadi kita langsung masukkan omset dikurangi dengan harga pokok penjualan sama dengan 150.000. Ya, ini merupakan laba bersih yang kita dapatkan per hari dari usaha minuman cup kekinian, 150.000. Misalnya jika kita menginginkan laba ini lebih besar dari 150.000, bisa kita menggunakan Goalseek dalam Excel. Di sini kita klik data, lalu kita pilih what if analysis, kita pilih Goalseek. Nah, di sini set cell ini maksudnya kita pilih sel yang akan kita rubah, yang kita inginkan. Misalnya kan saya ingin menaikkan labanya, jadi set cell di sini sel kolom laba, di sini kita klik, sudah muncul. Lalu to value itu yang kita inginkan. Misalnya labanya awalnya 150.000, kita menginginkannya menjadi berapa? Misalnya kita menginginkan menjadi 250.000 per hari. Lanjut ke pay changing cell. Pay changing cell ini sel atau harga di atasnya ini yang mau dirubah agar value-nya menjadi 250.000. Biasanya kan jika kita menginginkan labanya lebih tinggi, maka otomatis kita menaikkan harga jualnya, karena harga jualnya berpengaruh dengan kenaikan laba. Jadi kita pilih di kolom harga jual di sini. Kita klik OK, dan ya sudah berubah di sini, dimana harga jualnya dari 8.000 menjadi 10.000 per cup, dan laba kita akan jadi naik dari yang awalnya 150.000 menjadi 250.000 per hari karena mengubah harga jualnya menjadi Rp10.000 per cup. Ya, kira-kira seperti itu
contoh penggunaan dari Goalseek dalam Microsoft Excel. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan yang tadi, yakni menjelaskan tentang program solver. Program solver sendiri berisi tentang perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan analisis terhadap masalah optimasi. Di sini langsung saja saya sudah mempunyai contoh soal di sini dan juga saya membuat tabelnya di atasnya. Contoh soalnya yakni sebuah perusahaan memerlukan beberapa mesin yang digunakan untuk proses produksi. Perusahaan tersebut akan membeli beberapa unit mesin yang berbeda. Harga mesin A 120 juta dan harga mesin B 160 juta per unitnya. Keuntungan yang dihasilkan mesin A 10 juta, mesin B 18 juta per bulan. Dana yang tersedia 600 juta. Pertanyaannya, berapa unit mesin yang akan dibeli setiap jenisnya jika tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam per bulannya. Langsung saja kita masukkan data yang diketahui di sini. Harga mesin A 120, harga mesin B 160, keuntungan mesin A 10, keuntungan mesin B 18, dan dana yang tersedia 600. Nah, di sini kan kita memiliki tujuan. Tujuannya menurut ini kan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan harga yang tidak melebihi dana yang tersedia, ini tidak lebih dari 600 juta. Langsung saja kita masukkan rumusnya, rumus keuntungannya, rumus tujuannya di sini. Keuntungan mesin A dikali dengan unit mesin A, kita F4 dulu untuk mengunci, ditambah dengan keuntungan mesin B, di sini D4, ditambah dengan dikali dengan unit dari mesin B, kita klik F4 untuk mengunci. Nah, di sini sudah muncul rumusnya ini. Yang rumus harga sama dengan yang keuntungan, maka langsung kita tarik ke bawah saja. Ya, kita sudah selesai, ini sudah kita input data yang kita ketahui. Lalu selanjutnya kita menuju fitur solver, terdapat di kolom data. Di sini ada solver. Namun jika belum terdapat solver di sini pada Microsoft Excel Anda, kita bisa atur terlebih dahulu. Kita klik kolom file, kita klik more, kita klik option, lalu kita klik add-in, kita klik go di sini. Dan di sini itu kalau belum teratur solver add-innya masih belum tercawang. Di sini maka kita cawang, lalu kita klik OK, maka di sini sudah ada solver. Langsung kita klik fitur solvernya. Ini kita reset dulu. Kita klik set objektifnya, itu kita klik tujuan keuntungannya di sini ya. To-nya ini kita pilih max karena kita mencari keuntungan maksimum, jadi max. By changing variabelnya yang kita cari di sini adalah unit mesin A dan mesin B. Lalu subject of constraint-nya, subject to the constraint-nya atau batasannya, kita klik add di sini. Yang pertama, batasan pertama yakni unit mesin A dan B itu harus integer atau artinya bilangan bulat. Kita add. Selanjutnya harga dari mesin itu harus kurang dari sama dengan dana yang tersedia, yakni di constraint-nya 600 juta. Kita klik add. Dan batasan yang terakhir, unit mesin A dan B itu kan kalau integer bilangan bulat itu bisa saja negatif, maka dari itu kita buat syarat unit mesin A dan B harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita klik OK, dan ini sudah muncul ketiga dari batasan atau syarat yang sudah saya buat. Lalu di sini select a solving methodnya sudah benar, simplex LP, lalu kita klik solve, lalu kita klik OK, dan ya ini sudah masuk tentang rumus solve, di mana unit mesin A yang diperlukan adalah 1, unit mesin B adalah 3, untuk agar keuntungannya ini maksimum yakni 64 juta per bulan dengan harga yang dikeluarkan 600 juta yang sesuai dengan harga yang tersedia, di mana syaratnya tadi kurang dari atau sama dengan 600. Ya, seperti itu kira-kira penggunaan dari program solver dalam Microsoft Excel. Dan juga sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang program Goalseek dalam Microsoft Excel. Kira-kira sampai di sini saja videonya dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.